Kita akan masuk ke dalam berita anugerah. Pertanyaan ke-52 yang diambil dari New City Catechism. Pertanyaannya adalah, harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekal? Jawabannya mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang yang sudah rusak ini tidak akan ada untuk selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya, dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbarui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Ayatnya diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Setiap kita, setiap manusia selalu berusaha untuk membangun kerajaannya sendiri. Untuk sesuatu yang bisa membuat setiap kita merasa aman, bernilai, atau bahkan berarti. Dan kerajaan yang manusia bangun itu hanya demi apa? Demi diakui, demi diterima, disanjung, atau bahkan dipuji. Tanpa sadar karena natur manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita ingin menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita mencoba menemukan identitas, sukacita, dan pengharapan dari apa yang kita bangun di dunia ini. Padahal semua itu bersifat sementara. Dan kita sering sekali menaruh harapan pada hal-hal yang fana. Pencapaian, relasi, popularitas, materi, bahkan validasi manusia. Dan ironisnya, hati kita sangat menikmati semuanya itu, lalu menganggapnya sebagai pengharapan yang benar. Padahal seringkali kita sedang menghidupi ilusi yang lahir dari dosa. Karena akar dari seluruh kerusakan manusia sebenarnya ada pada hati. Hati yang berdosa selalu mencari rumah di dunia yang sementara ini. Padahal kita diciptakan untuk kekekalan bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya banyak orang sulit percaya terhadap kehidupan yang kekal. Manusia lebih mudah berharap pada sesuatu yang terlihat saat ini daripada menantikan kemuliaan yang dijanjikan Allah. Padahal Injil mengingatkan setiap kita bahwa dunia yang rusak ini bukanlah tujuan akhir kita. Tapi seringkali kita memberlakukan dunia sebagai tujuan akhir kita. Karena kekekalan memang memakan waktu. Ada proses, ada perjalanan. Dan ini yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ada penantian. Namun justru disitulah pengharapan orang percaya berbeda dari pengharapan orang di dunia. Karena pengharapan kita bukan dibangun di atas keadaan yang berubah-ubah. Tetapi pada Kristus yang sudah menang dan menyediakan hidup kekal bagi umat pilihannya. Melalui kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menjamin bahwa dunia yang rusak ini bukanlah akhir cerita kita.
Di dalam Kristus ada masa depan yang dipulihkan sepenuhnya bersama dengan Allah. Timothy Keller pernah berkata, segala sesuatu di dunia ini akan diambil dari kita, kecuali satu hal, kasih Tuhan. Yang bahkan dalam kematian pun akan terus menyertai kita dan membawa kita ke dalam genggaman tangannya. Pengharapan sementara hanya bisa kita nikmati sementara. Tetapi pengharapan kekal di dalam Kristus akan kita nikmati selamanya. Dan suatu hari nanti seperti yang Wahyu 21 tadi katakan, kita akan tinggal bersama Allah di langit yang baru dan bumi yang baru, tanpa dosa, tanpa air mata, tanpa maut, tanpa duka cita. Di sanalah hati manusia akhirnya dipuaskan sepenuhnya. Bukan oleh kerajaan yang kita bangun sendiri, tetapi oleh hadirat Allah untuk selama-lamanya. Karena yang fana tidak akan pernah mampu memuaskan hati yang diciptakan untuk kekekalan. Soli Deo Gloria.